Baik, selamat sore, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Di sini saya Deva Merina. Saya akan memaparkan apa yang menjadi project capstone 3 saya di sini. Di sini saya menggunakan machine learning untuk menganalisa customer churn. Customer churn di sini untuk e-commerce bisnis. Kemudian di sini untuk kontennya adalah yang pertama kita akan bahas business problem, kemudian data understanding, lalu cleaning dan exploring data, kemudian data preparation, dan modeling, lalu explainable model, dan yang terakhir adalah conclusion dan recommendation. Untuk yang pertama adalah business problem. Business problem di sini dunia e-commerce yang menjadi kunci utama keberhasilan pada dunia e-commerce adalah pelanggan. Dan pelanggan di sini tentu saja kita menginginkan adalah pelanggan yang setia terhadap e-commerce yang telah kita buat atau yang menjadi usaha kita. Dan dan kita berusaha untuk meminimalisir customer meninggalkan layanan aplikasi kita atau yang kita sebut dengan customer churn. Lalu kemudian dari customer churn seperti ini, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan customer tersebut churn? Dan lalu bagaimana meningkatkan loyalitasan pelanggan yang ada? Ada business problem statement-nya adalah bagaimana memprediksi target pelanggan yang tepat agar dapat disesuaikan metode yang akan diambil guna mencegah pelanggan untuk churn. Kemudian, goals yang didapat adalah yang pertama, untuk memprediksi kemungkinan pelanggan akan churn atau tidak. Lalu yang kedua adalah bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi churn. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita menemukan pola untuk membedakan pelanggan yang tidak churn, yang pelanggan yang churn dan tidak. Lalu kemudian kita membangun model klasifikasi untuk perusahaan dalam memprediksi pelanggan yang akan churn dan tidak. Kemudian metrik evaluasi yang digunakan di sini adalah seperti ini. Dengan kelas positif adalah churn. Di sini dan kelas negatif adalah uh, kelas yang no churn. Di sini terdapat uh, dua tipe error. Yang pertama adalah tipe error pertama adalah false positif. False positif di sini ketika kita memprediksi seseorang churn, namun kenyataannya tidak churn. Dan di sini menyebabkan kita melakukan upaya pencegahan churn yang tidak perlu, seperti memberikan promosi, insentif, atau promosi khusus untuk mempertahankan pelanggan yang sebenarnya tidak churn. Lalu kedua, ada tipe error kedua, yaitu false negatif. False negatif di sini adalah ketika kita memprediksi pelanggan tidak churn, namun kenyataannya churn. Dan di sini berakibat perusahaan mungkin kehilangan pelanggan tanpa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Dan di sini analisa ini kami menitik beratkan dengan evaluasi metrik recall. Dan evaluasi metrik recall ini uh, memilih untuk false positif lebih baik terjadi daripada false negatif. Kemudian yang kedua adalah data understanding. Data understanding di sini kami mendapatkan uh, data sebanyak 3.941 baris dengan 10 kolom fitur dan 1 kolom target. Di mana kolom-kolom tersebut, data-data tersebut memuat yang pertama adalah informasi demografi. Informasi demografi di sini eh, sudah saya beri warna hijau. Di sini adalah fitur-fitur yang memuat warehouse to home dan marital status. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang penggunaan aplikasi oleh pelanggan. Aplikasi penggunaan pelanggan di sini sudah saya warnai warna yang pink ini. Di sini adalah fitur-fitur, ada fitur tenure, ada kemudian fitur number of device registered, kemudian ada fitur prefer order kategori, lalu ada fitur number of address, lalu kemudian day since last order, lalu yang terakhir adalah cashback amount.
Dan kemudian ada memuat juga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini eh, mem- kolom-kolom yang memuat kepuasan pelanggan di sini ada kolom-kolom satisfaction score dan komplain. Dan yang terakhir adalah kolom memuat tentang status churn seorang pelanggan. Apakah dia churn ataukah tidak. Dengan churn kita beri tanda satu atau kelas positif, dan kemudian yang tidak churn bernilai nol atau kelas negatif. Kemudian data tersebut kami lakukan cleaning dan exploratory data. Pada data cleaning kami menemukan adanya kesamaan data, yaitu pada eh, pada 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 kolom preferred order kategori terdapat terdapat data yang sama, yaitu mobile phone dan mobile. Di sini datanya sama, maka kami mereplace menjadi satu data saja, yaitu mobile phone. Kemudian kami juga mengedrop sebanyak 672 data duplikat. Lalu kemudian ada 8 data extreme outlier juga kami drop. Kemudian pada exploratory data eh, kami menemukan bahwa data target tidak seimbang. Data target eh, kami menemukan imbalance data. Imbalance yang pada data target yaitu data cen dan data tidak cen tidak seimbang. Kemudian juga semua kolom eh, pada semua kolom eh, numerik tidak berdistribusi normal. Lalu juga kemudian ada 3 kolom yang mengandung missing value. Setelah kami melakukan cleaning dan exploratory data, kami melakukan data preparation. Yang pertama, kami lakukan feature selection. Pada feature selection ini, kolom cen sebagai target dan kolom lainnya sebagai kolom feature. Dan kami tidak membuang satu kolom pun untuk pembuatan mesin learning ini. Kemudian yang kedua, kami lakukan simple imputer. Kami menginput data-data yang terjadi missing value tadi. Dan pada simple imputer ini kami menggunakan median sebagai uh, imputasinya. Mengapa? Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa data-data numerik di sini tidak ada data yang berdistribusi normal. Jadi kami memilih untuk mengisi dengan data median. Dan kolom-kolom tersebut adalah kolom tenur, warehouse to home, dan desin/order. Lalu kemudian pada data kategori kami lakukan encoding dengan one hot encoding. Dan pada data numerik kami lakukan scalar dengan robust scalar. Dan termasuk data yang setelah kami lakukan simple imputer, setelah kami lakukan imputasi. Lalu setelah kami preparation, kemudian kami lakukan modeling. Pada model development ini, kami lakukan train test split. Train test split ini kami membagi antara data train dan data train sebanyak 80% dan data test sebanyak 20%. Setelah itu kami lakukan grid search. Grid search di sini eh, kami dengan scoring recall, dengan menitikberatkan pada scoring recall, dan kami lakukan dengan parameter-parameter yang saya sebutkan berikut ini. Dan dengan parameter list model adalah logistic regression, charismatic board, decision tree, random forest, XGBoost, dan LegWGM. Kemudian resamplernya kami lakukan dengan random oversampler, random undersampler, smoother, smoothen, dan CNN. Dan setelah kami melakukan modelan tersebut, kami fitkan pada data training. Kami mendapatkan 3 model yang terbaik, yaitu 3 model tersebut adalah yang pertama dengan LGBM dan random undersampler dengan train score dan test score seperti berikut, dan kemudian yang kedua adalah XGBoost dan random undersampler, lalu yang ketiga adalah logistic regression dengan sampler smoothen. Pada base model yaitu LGBM dan random undersampler, kami mendapatkan recall sebesar 0,88 atau 88%. Dan kemudian setelah kami mendapatkan recall seperti ini, kami melakukan hyperparameter tuning. Setelah kami kita melakukan hyperparameter tuning kepada ketiga model terbaik tersebut. Eh, ketiga Setelah melakukan proses yang panjang pada ketiga model parameter tersebut, di
akan didapatkan hyperparameter tuning pada base model yaitu logistic regression eh, dan Samper Smoothen dan dengan parameter seperti berikut. Dan pada base model pada hyperparameter yang telah kami lakukan hyperparameter tuning, untuk recall-nya kami dapatkan sebesar 0,91 atau 91% untuk data recall positif. Lalu setelah kami lakukan model, benchmark model, dan hyperparameter tuning, kami mendapatkan lalu kami lakukan explainable model. Explainable model di sini, uh, jika kita melihat confusion metric, di mana tadi recall sudah saya jelaskan bahwa kita lebih memilih false positif terjadi daripada false negatif. Maka kami mengharapkan untuk false negatif untuk turun. Dan di sini juga terlihat pada default model yang awal, false negatif sebanyak 13, lalu setelah kami melakukan hyperparameter tuning, terjadi penurunan sebesar 10. Jadi 13 ke 10. Jadi dari default model tadi, kita lakukan tuning, dan base modelnya menjadi low correct Morton, dan false negatifnya menjadi 10. Dan untuk feature importance, di sini tenur menjadi fitur yang paling berpengaruh untuk semua customer ya, untuk semua customer. Di sini tenur yang menjadi fitur yang paling pengaruh ya, yang artinya adalah masa dia saat daftar aplikasi pertama kali sampai sekarang. Sampai sekarang ini kami menggunakan waktu 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian ada juga prefer order kategori, lalu kemudian komplain. Dan conclusion recommendation yang kami dapatkan adalah base model logistic regression menjadi base model yang kami dapatkan adalah dengan menggunakan logistic regression dan sampler Smoothen dengan scoring training sebesar 0,87 dan scoring test sebesar 0,86. Dan pada recall, model mampu mengetahui 91% pelanggan churn dan sebesar 74% pelanggan tidak churn. Dan penggunaan mesin learning ini, jika tanpa mesin learning, profit perusahaan sebesar minus ya, malah minus sebesar 29.500 US dollar. Namun jika kita menggunakan mesin learning, kita mengetahui mana pelanggan-pelanggan yang churn dan mana-mana pelanggan yang akan tidak churn, maka profit perusahaan menjadi plus 49.000 US dollar. Dan faktor-faktor yang paling berpengaruh di sini adalah yang pertama tenor, yaitu masa di mana pelanggan terdaftar saat terdaftar aplikasi pertama kali sampai 24 bulan kemudian. Kemudian ada yang kedua adalah prefer order kategori, di mana barang apa yang terakhir pelanggan beli di e-commerce ini. Kemudian yang ketiga adalah komplain. Apakah pelanggan pernah melakukan komplain atau tidak? Dan rekomendasi yang didapatkan adalah untuk bisnis supaya e-commerce ini dapat menjaga kualitas produk dan pelayanan, lalu melakukan inovasi pada produk yang dipasarkan dan memberikan penawaran terbaik. Kemudian yang ketiga, menggunakan mesin learning yang telah dibuat untuk menargetkan pelanggan agar tepat sasaran. Lalu rekomendasi untuk model, yang pertama mengumpulkan lebih banyak data, terutama pada data minority class, yaitu data positif atau data yang satu. Kemudian yang kedua, menambahkan fitur-fitur atau kolom-kolom baru yang berhubungan, seperti pengiriman produk, ketepatan waktu pengiriman, atau yang lain yang berhubungan. Lalu yang ketiga, meminimalisir kesalahan penulisan dan memastikan data-data tersebut terisi dengan benar dan ada, agar menghindari missing value. Sekian dari kami. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke alamat ini di GitHub kami. Terima kasih.